Ada beberapa teman bertanya ya untuk investasi tanah yang aman ya. Jadi pengalaman saya itu dulu pernah saya bergebu-gebu untuk mau berinvestasi ya di tanah. Jadi saya kecolongan. Karena apa? Karena saya kurang literatur, kurang bertanya dan kurang belajar itu ya. Oke, singkat cerita kita beli properti ya dengan DP 5 juta ke orang yang menjual, tapi saya tidak cek tanahnya, apakah sertifikatnya sudah dipecah, apakah ada masalah, apakah benar sertifikat tersebut atas nama si penjual, aksesnya bagaimana, apakah zonanya itu memang zona yang saya inginkan, ya zona pariwisata atau zona perumahan atau zona hijau ya. Jadi hal itu yang tidak saya cek. Alhasil ya seperti yang kita pikirkan bahwa DP saya hilang ya. Jadi DP 5 juta hilang secara kita minta maksimal ya, tapi dia hanya bisa mengembalikan, syukur ya, bisa mengembalikan mungkin seperempat dari total investasi 5 juta tersebut. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah itu? Jadi gini, kalau kita berbicara masalah konteks investasi berarti kita sudah punya uang ya. Nah, kalau kita sudah punya uang itu artinya kita dalam posisi aman ya. Harusnya kalau kita dalam posisi aman, mempunyai uang investasi itu artinya kita sudah tidak punya hutang ya. Nah, jadi kalau kalian mau berinvestasi tetapi Anda punya hutang, itu urungkan dulu niat kalian untuk berinvestasi. Oke, kita ambil kisah atau kita ambil dalam konteks kita sudah punya uang ya. Anggaplah kita punya uang 200 juta ya, kita mau investasi di tanah. Oke. Jadi hal yang penting kita perlu perhatikan adalah satu, pemilik tanah itu harus jelas. Umpamanya namanya si A ya. Jadi namanya si A, si penjualnya si B, boleh, tidak masalah. Tetapi kita harus clearkan dulu bahwa si A tersebut adalah pemilik asli tanah. Nah, kita tanya ke si B atau developer di sini untuk bertemu dengan si A, si pemilik tanah. Apapun dalilnya, apapun alasannya, dia bilang ada suara kuasa dan sebagainya, jangan mau ya. Kalau Anda sebelum ketemu dengan pemilik tanah yang sebenarnya yang tertera dalam sertifikat, mendingan urungkan niat Anda untuk membeli tanah tersebut. Ya itu karena saya sudah pengalaman di situ, oke? Kedua, pastikan yang pemilik atas nama A tersebut adalah disetujui mereka untuk menjual tanah tersebut oleh istri dan warisnya. Katakanlah dia mempunyai anak ya, 2 orang anak yang belum menikah, eh, kita harus mendapatkan persetujuan secara minimal, secara visual atau verbal ya. Kita berbicara sama mereka ya, tidak masalah. Kita harus meluangkan waktu untuk itu ketimbang kita DP 5 juta uang Anda hangus ya. Mana yang Anda pilih? Mencari uang 5 juta itu kalau di Bali kurang lebih sekitar 1 bulan ya kalau kita kerja ya. Jadi alangkah baiknya kita wastingkan time atau apa membuat waktu ketemu hanya 1, 2, 3 hari ya dengan pemilik. Nah, kita pastikan tanah tersebut tidak bermasalah. Artinya apa? Pemilik sudah jelas atas namanya si A, istrinya memberikan izin ya memang benar tanah tersebut dijual dan si anak juga sudah memberikan izin untuk dijual. Itu baru tahap ketiga ya. Sorry ya, tahap kedua. Ya pertama nama, kedua izin dari pemiliknya kan gitu. Ketiga, apakah tanah itu masih global atau sudah dipecah? Itu perlu juga kita perhatikan. Bila mana itu belum dipecah, suruh dulu mecah. Ya, jangan mau ngasih DP tanah belum dipecah ya. Karena akan ribet urusannya. Pemecahan tanah itu perlu proses, sedangkan Anda sebagai investor ya pasti harapannya cepat ya, membeli sesuatu mendapatkan hasil yang cepat. Nah, lama-lama kalau pemecahannya bermasalah, uang Anda sudah ada 5 juta di situ, Anda mau ambil uang 5 juta tersebut tidak segampang Anda memberikan 5 juta ya. Kemungkinan bisa dicicil kalau ada niat baik dari penjual, kemungkinan juga Anda tidak akan dapatkan. Anda hanya mendapatkan janji ya besok karena ada masih proses dan sebagainya. Karena apa? Karena uang Anda sudah dipakai untuk membiayai proses pemecahan tanah tersebut ya. Itu yang ketiga. Oke, yang keempat, perlu Anda cek adalah zona ya. Zonanya apakah perumahan, apakah pariwisata atau hijau ya. Tidak masalah. Yang penting Anda paham, oh saya nih zona hijau nih, saya beli nggak apa-apa untuk masa depan, nggak masalah. Karena kan kita lokal ya, jadi tidak masalah kalau hijau mau bertanam, bercocok tanam dan sebagainya. Oke, nah akses yang penting juga. Oke, pastikan di sertifikat juga aksesnya terlihat jelas ya. Kalau itu ada akses baik itu gang maupun jalan. Oke. Nah, itu dulu untuk memastikan sebelum kita berniat untuk berinvestasi di salah satu tanah yang dijual oleh developer atau siapapun orangnya ya. Jadi jangan kita dengan gampang dengan sangat cepat kita memberikan DP sebelum kita melihat semua 4 hal tadi ya, atas nama, dipersetujuan oleh orang pemilih mereka. Oke, apakah sertifikat sudah dipecah apa belum? Dan yang keempat adalah apakah ada akses jalan di tempat tanah yang akan kita beli.
Itu jawabannya ya dari teman-teman yang bertanya ya, bagaimana caranya investasi tanah yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.